Shalom saudara, kembali lagi kita bertemu dalam Hope Ministry. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia.
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan. Oleh sebab itu sebentar kami masuk kebenaran firman Tuhan, meneguhkan, menguatkan setiap iman kami, supaya kami tetap berharap dan kami menyadari bahwa kami manusia terbatas. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Pimpin, tuntun kami semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Kembali lagi bertemu dengan kami Hope Ministry bersama saya Pastor Yimisun. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada sekalian, saya percaya ada penyertaan, ada kasih karunia Tuhan yang menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita bertanya-tanya, keadaan saya hari-hari ini semakin tidak baik. Keadaan kita hari-hari ini penuh dengan masalah. Tetapi masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, jangan mengecilkan iman Bapak Ibu Saudara untuk tetap menaruh pengharapan kepada Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini boleh menjadi berkat, kekuatan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu kuat kuasa daripada Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan di sini. Bapak Ibu boleh buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pada akhirnya saudara dituntut Tuhan untuk kuat di dalam kekuatan kuasanya. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan yang saudara miliki, itu bukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang sesungguhnya ketika kita ada di dalam Tuhan. Kedudukan kita akan habis, kekayaan kita akan habis. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka dialah panji-panji kemenangan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Semua orang di muka bumi memiliki masalah. Tetapi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, jangan mengendorkan kekuatan iman dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Terkadang masalah diizinkan Tuhan supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan, supaya kita dapat melihat janji Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, dan kita menyadari bahwa kita manusia punya keterbatasan. Ada beberapa contoh dalam dunia ini dengan kekuatannya sebagai manusia, dia seolah-olah atau dia menentang kuat kuasa daripada Tuhan. Ayub di dalam pasal yang ke-15 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan di sini, mengapa engkau hanyut oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu dan menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Memalingkan hati dan menentang Allah, mulut kita memuja Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita tidak bisa menandingi kuat kuasanya Tuhan. Ada beberapa contoh dalam dunia ini. Yang pertama adalah calon presiden Brazil yang bernama Tancredo Neves. Pada saat pemilihan di Brazil tahun 1980, dia berkata, kalau suara pemilih saya lebih dari 500.000 suara, maka Tuhan pun tidak bisa menggagalkan saya dan menjatuhkan saya sebagai pemimpin atau presiden di Brazil. Pada saat pemungutan suara, Tancredo Neves memiliki lebih dari 500.000 suara pemilih, dan dia terpilih sebagai presiden Brazil ke depannya. Tetapi pada satu hari sebelum dia dilantik menjadi presiden atau duduk di kursi kepresidenan, dia meninggal dunia karena komplikasi akibat operasi beberapa hari yang lalu. Memang dia terpilih menjadi presiden Brazil, tetapi sebelum dia dilantik, dia dilengsarkan dari muka dunia ini. Yang kedua adalah grup The Beatles yang terkenal dengan musik rock and roll-nya di tahun 1960-an.
Salah satu personelnya yaitu John Lennon dalam suatu wawancara dia berkata, siapa yang lebih dulu tenggelam? Tuhan dengan ajarannya atau The Beatles dengan musik rock and roll-nya? Di sini perkataan-perkataan yang tidak seharusnya diucapkan. Terbukti pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon ditembak oleh salah satu penggemarnya. Mungkin akibat perkataannya itu, sehingga kita melihat lagu-lagu The Beatles lebih dulu tenggelam daripada ajaran Tuhan yang masih ada dan masih eksis sampai hari ini. Yang ketiga adalah artis Hollywood yang terkenal pada masanya, yaitu Marilyn Monroe. Suatu ketika dia dikunjungi oleh seorang pastor, yaitu Billy Graham, tetapi dia menolak Billy Graham untuk datang mendoakan dia. Bahkan dia berkata kepada Billy Graham bahwa dia tidak butuh Tuhan. Saking angkuhnya dia, saking sombongnya dia. Pada kenyataan kita melihat bahwa dia mati karena overdosis, karena begitu banyak problema dalam kehidupannya dia. Sesungguhnya dia perlu Tuhan, tetapi terlalu sombong dan terlalu angkuh. Yang keempat, kita pernah melihat dan menyaksikan sebuah film, yaitu Titanic, yang dirancang oleh Thomas Andrew pada tanggal 10 April 1912. Kapal itu mulai berlayar dari Eropa menuju Amerika. Dalam salah satu wawancaranya, Thomas Andrew berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam karena ini sudah canggih betul. Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. 4 hari setelah pelayaran perdananya, kapal ini tenggelam karena kuasa Tuhan melalui sebongkah batu es di laut. Jangan sombong. Siapakah kita? Kekuatan kita tidak bisa menandingi kuasa daripada Tuhan. Yang kelima, seorang artis Brazil yang cukup terkenal, yaitu Cazuza. Dia dapat menjual albumnya lebih daripada 5 juta kopi pada saat itu. Suatu kali ketika Cazuza habis manggung di Rio, Brazil, dia mengisap rokoknya dan menghembuskan asap rokok ke atas. Dia berkata, nikmatnya sama saya, asapnya buat kamu ya Tuhan. Itulah kesombongan dia. Pada akhirnya di tahun 90-an, dia meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita tidak bisa menandingi kuat kuasanya Tuhan. Kita belajar dari sebuah tokoh yang bernama Ishak. Suatu kali, negeri di mana Ishak tinggal mengalami suatu kelaparan. Bahwa janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Kita meminta pertolongan dari manusia, bukan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dia mengikuti jejak ayahnya, yaitu Abraham. Ketika terjadi kelaparan, maka mereka akan pergi mengungsi ke negeri Mesir, karena di sana berlimpah makanan. Mungkin Ishak beranggapan begitu, maka dia atas pengalamannya, maka dia berencana pergi ke Mesir untuk menghindari yang namanya bencana kelaparan atau meminta bantuan di negeri Mesir. Oleh sebab itu saya mengingatkan saudara sekalian bahwa pengalaman tidak menjadi ukuran untuk kita melakukan pertolongan dalam hidup kita. Di sini kita dapat melihat bahwa pengalaman itu bukan satu solusi bahwa kita akan keluar daripada masalah meskipun masalahnya sama atau mirip. Ishak melihat bahwa masalah yang dihadapinya sama, maka dia mengambil pengalaman ayahnya, dia pergi ke Mesir untuk meminta bantuan di sana, atau dia tahu bahwa di Mesir ada berlimpah makan dan minum. Tetapi pengalaman bukan menjadi tolak ukur untuk kita menerima terobosan jawaban dalam setiap solusi dan masalah kita. Mungkin Tuhan berbicara lain, tapi percayalah, di dalam masalahmu akan ada suatu rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kalau kita percaya janji Tuhan,
maka kita akan mengalami terobosan-terobosan daripada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Pengalaman bukan kekuatan kita. Mari kita belajar satu persatu bagaimana kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama adalah kita memiliki kepekaan dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memiliki kepekaan dalam Tuhan, maka mau tidak mau kita harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam pujian dan penyembahan. Saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang malam untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Memiliki kepekaan dalam Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan ingatkan, jangan pergi ke Mesir. Kalau Ishak tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dia tidak akan mendengar suara Tuhan. Saya percaya hari-hari ini masih ada suara Tuhan. Karena orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran sama Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Maka itu, miliki kepekaan di dalam Tuhan. Orang yang memiliki kepekaan dalam Tuhan adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa, suka membaca firman Tuhan. Kita suka merenungkan firman Tuhan. Bukan sampai di situ, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Ishak mendengar suara Tuhan bahwa dia jangan pergi ke Mesir. Dia akan diberitahukan di mana dia harus tinggal. Dan dia peka. Dia peka. Yohanes 15 ayat ke-5 berkata bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kita harus tinggal diam di dalam Tuhan. Saudara yang mau tinggal diam di dalam Tuhan, maka saudara akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Walid terbang tinggi, sekalipun badai datang menghampirinya, dia tidak pernah takut. Bahkan dia terobos badai itu karena dia percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Ishak memiliki kepekaan akan suara Tuhan karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu mungkin berbuat apa di rumah. Mungkin sudah bosan, sudah 60 hari kita berada di rumah, bahkan mungkin ada yang lebih. Mari semakin giat dan aktif membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkanmu dalam menjalani hari-hari ini ke depannya. Yang kedua, ketika saudara sudah memiliki kepekaan daripada Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka yang kedua adalah saudara harus taat akan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan kata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Orang yang taat pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang taat pasti akan melihat janji Tuhan. Orang yang taat akan melihat terang pelangi kasih. Satu kali saya teringat ketika Yesus akan membayar biaya untuk bait suci. Dia berkata kepada Simon, dia berkata kepada Petrus, Petrus, pergilah memancing dan tangkaplah ikan. Ikan yang kau dapat, di mulutnya ada 4 dirham. Bayarlah biaya itu untukku dan untukmu. Kalau Petrus sebagai nelayan, dia berpikir, seumur hidup saya jadi nelayan, tidak pernah saya temukan ada koin di mulut ikan. Gak mungkin guru. Tapi dia mengerjakan dengan taat. Dia pergi tidak kepada murid-murid Tuhan yang lain meminta pinjaman, tetapi dia taat mengerjakan sebagaimana Tuhan perintahkan. Dia pergi memancing, dan benar, ikan yang dia dapat di mulutnya ada koin 4 dirham. Itulah kita melihat penyertaan Tuhan kalau kita taat. Mungkin hari-hari ini masalahmu banyak,
Apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari pertolongan kepada manusia, tetapi mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dan taat apa yang dikatakan Tuhan, kerjakan. Kerjakan dengan setia, maka engkau akan melihat janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat terang Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Kalau manusia yang berjanji, ya bisa ingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu kalau manusia. Kalau Tuhan yang berjanji, ya dan amin. Percaya saja dan yakini dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan pegang janji Tuhan. Percaya saja dan jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Setia dan taat saja. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Taat aja. Yang ketiga, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian kita. Ayat 12 dikatakan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 12 katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kan dia kerjakan bagiannya dia, sebagai bentuk ketaatannya dia. Menaburlah dia, maka ia diberkati 100 kali lipat. Mungkin hari-hari ini Tuhan menggerakkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami masalah selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan, saya aja kurang Tuhan. Saya aja tidak berkecukupan. Mana mungkin saya membantu dia. Kalau saya beri, maka saya akan lebih berkekurangan. Saudara ingat firman Tuhan. Suatu kali Nabi Elia diutus Tuhan untuk ke Sarfat. Dia bertemu seorang janda yang akan mati. Dia punya segenggam tepung dan sebotol minyak. Dia akan mengolahnya menjadi makanan, lalu dia makan dan mati. Tetapi Nabi Elia berkata, berikanlah makanan itu kepadaku. Apakah janda ini berkata, saya makan kurang, saya aja makan hari ini, besok belum tentu saya makan. Tetapi dia tetap memberikan karena dia taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara digerakkan Tuhan untuk menolong sesama kita di masa-masa pandemi ini, taati, kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dia. Sebuah kebahagiaan adalah di mana kita dapat menciptakan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan itu tanpa harus menunggu kita bahagia dulu. Itulah prinsip saya, dan itulah prinsip Hope Ministry. Kami akan berusaha mewujudkan kasih Allah menjadi nyata, supaya semua orang dapat melihat bahwa janji Allah ya dan amin. Kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang berkata kita tidak mampu, kita mampu karena kuat kuasa daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah 3 hal yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, dan Tuhanlah kekuatan kita. Yang pertama, kita peka akan suara Tuhan. Yang kedua, kita taat melakukan apa yang kita dengar daripada Tuhan. Yang ketiga, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kami semua mengalami banyak masalah, tantangan dalam hidup, tapi kami percaya kami punya kekuatan daripada Tuhan, dan kami menyadari di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami minta tuntunan Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kami, kekuatan Tuhan, sehingga iman kami tidak menjadi lemah. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, boleh menjadi terang dan garam bagi sesamamu, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi problema hidupmu, Tuhanlah sumber jawaban dan terobosan dalam masalahmu. Haleluya. Amin.